Halo semua, kembali lagi di channel Boncan Kun. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Boruto to Blue Vortex. Adegan terakhir di video pertama menunjukkan Boruto yang menyelamatkan Yamato di atas pohon Shinju, di dalam markas para Shinju. Boruto mengaku akan menyelamatkannya dan agar tidak membebankan semuanya kepada orang lain, karena masalah tersebut sebenarnya harus diurus oleh Boruto. Dia mendapatkan perintah langsung dari Shibai setelah Dewa Otsutsuki itu melihat ramalan tentang Boruto di masa depan. Oleh karena itu, Boruto menyuruh Yamato untuk berhati-hati saja, serta mencari aman dan berhenti melakukan risiko di basis musuh. Kemudian Yamato berterima kasih kepadanya dan mengakui bahwa dia juga tak ingin lagi menjadi sumber energi bagi musuh. Mereka berdua turun ke bawah, tapi sebelum melanjutkan momen mereka di markas Shinju, adegan berpindah dulu ke desa Konoha, dan di sana tertinggal Kakashi, Shikamaru beserta beberapa shinobi lainnya. Mereka harus tetap menjaga Konoha, meskipun semua orang telah dipindahkan ke dimensi lain. Saat Kakashi sedang mengamati pelindung yang menutupi desa Konoha, kode muncul di depan melalui limiter. Kakashi pun kaget dan dia seketika menaruh kunai di leher kode sambil berkata, "Aku takkan lagi percaya dengan kata-katamu sebelumnya." Kode pun berkata, "Tunggu, aku masih tetap ada di pihak kalian dan saat ini aku hanya ingin merasakan suasana positif setelah lenganku berhasil tumbuh kembali." Kakashi pun melepaskannya. Tetapi Kakashi tak mau lagi terkecoh karena sebelumnya Kode mencoba mengambil buah cakra Boruto yang saat itu dititipkan oleh Shibai kepada Kakashi. Kode di situ berkata, langkah memindahkan orang-orang ke dimensi lain merupakan langkah yang cerdas bagi Boruto. Akan tetapi, sebenarnya itu juga beresiko tinggi sebab dia tak mengetahui lebih jauh soal dimensi itu. Bagaimana bila tiba-tiba di sana ada entitas lain seperti Aoki yang datang mengepung mereka? Kakashi kemudian menjelaskan bahwa di sana sudah diserilkan oleh pasukan Anbu dan sudah ada bayangan Boruto yang menjaga mereka. Boruto akan langsung mengetahui bila ada masalah melalui bayangan itu, serta juga ada Ida yang mengamati dari sana. Sekarang apa sebenarnya yang kau inginkan? Lebih baik berterus terang saja dan jangan banyak basa-basi. Koda lalu menyampaikan ke Kakashi bahwa dia sebelumnya kembali ke markas Ishiki. Ketika dia sampai di sana, satu simbol Otsutsuki yang sebelumnya rusak kini malah kembali normal dan Koda melihat simbol tersebut. Namun setelah dia berpikir secara keras, tidak ada Otsutsuki yang dia temukan memiliki simbol seperti itu. Kakashi terkejut mendengarnya, karena sebelumnya Sasuke maupun Naruto pernah menyampaikan itu kepadanya, bahwa dua simbol tersebut rusak dan tidak tahu kepunyaan siapa. Kode lalu menyampaikan bahwa itu adalah kejadian yang aneh. Pasti ada tanda-tanda misterius tentang kenapa satu simbol itu tak lagi rusak. Nah, menurut pendapat admin, simbol yang rusak itu bisa jadi sengaja ditampilkan seperti dalam keadaan rusak. Padahal sebenarnya itu bisa normal kembali dan mungkin tujuannya dirusak hanya agar identitas Otsutsuki tersebut tak diketahui oleh siapapun. Kakashi ingin menyampaikan ini kepada Shikamaru dulu, tetapi adegan beralih kepada Narusasu di desa Sunagakure. Perlahan tapi pasti mereka terlihat kewalahan menghadapi beberapa anggota Otsutsuki ayah Momo yang diketahui mempunyai kemampuan-kemampuan luar biasa. Para Otsutsuki itu terus mendesak Sasuke yang saat ini berlindung menggunakan Susanoo miliknya. Sasuke lalu dikejutkan oleh serangan tiba-tiba datang ke arahnya. Padahal dia baru saja menghindari serangan yang lain. Dia lalu melompat ke udara, dan saat ada di udara, satu Otsutsuki berhasil memukul tubuh Sasuke. Sasuke terhempas ke tanah dengan keras dan untungnya Naruto datang ke situ. Naruto lalu menghalau Otsutsuki itu dengan rasengan dan dia kemudian mengangkat tubuh Sasuke lalu menyembuhkannya. Sang Hokage kita ini sedikit lengah ketika Manouki itu muncul dari arah belakangnya. Untungnya Urashiki dari dalam tubuhnya memperhatikan area sekitarnya. Dia langsung mengeluarkan karma putihnya ke tubuh Naruto. Lalu secara cepat membuat tubuh Naruto menoleh ke arah belakang. Dan Naruto langsung menahan Otsutsuki itu dengan cakra biju sambil kebingungan. Naruto bingung kenapa dia menoleh sendiri. Lalu Sasuke mengatakan ke Naruto bahwa dia memiliki karma putih.
Sang ninja ini lalu menyadari kalau Urashiki menyelamatkannya. Tetapi Naruto mengesampingkan karma tersebut dengan mengaktifkan mode Seiji barunya. Lalu ketika sambil menahan serangan tersebut, Naruto berbicara dengan berkata, "Kalian takkan bisa melakukan apapun kepada kami." Secara cepat, tangan cakra Naruto menggapai leher Otsutsuki itu. Lalu Naruto membantingnya ke tanah. Setelah melakukan hal tersebut, dia dan Sasuke kembali menjauh dari situ. Nah, seperti biasa, Naruto tidak memiliki niat membunuhnya. Padahal Otsutsuki itu benar-benar berbahaya, dia lebih memilih menjauh darinya untuk kembali memperkirakan seperti apa rencana selanjutnya. Sasuke yang menyadari hal itu lantas menyuruh Naruto untuk menunggu di situ. Dengan alasan pedangnya tertinggal, Sasuke berniat ingin menghabisi Otsutsuki yang tadi dibanting oleh Naruto. Tetapi ketika dia sampai di sana, sudah tak ada lagi Otsutsuki di situ yang membuat Sasuke kesal tapi juga sedikit ketakutan. Sasuke takut kalau Otsutsuki tersebut menyadari kedatangannya kembali dan mencoba menyerapnya. Sasuke kemudian kembali kepada Naruto. Lalu mereka berdua berdiri di dekat Gaara. Saat hendak membantu Gaara, tiba-tiba saja batu yang menyegel Shibai langsung pecah. Itu membuat Narusasu terkejut. Sementara Amado dan Koji diperlihatkan mengaktifkan jutsu bersama-sama. Amado menyuruh Koji untuk mengikat tubuh Shibai. Sementara Amado akan berusaha membuat Shibai tak sadarkan diri. Namun usaha mereka tersebut tak ada gunanya karena Shibai atau ayah Momoshiki menangkap tubuh mereka berdua dengan cara dicekik. Dengan ekspresi serius, Shibai berkata, "Amado, ini adalah hal yang pantas untuk kau dapatkan. Aku tidak tahu siapa dirimu ini. Akan tetapi kau adalah ancaman nyata yang harus kunuh lebih dulu." Saat akan dihancurkan dengan cara dicekik sampai mati, tiba-tiba saja Amado dan Koji menghilang begitu saja dari tangan Shibai. Itu membuat sang Otsutsuki tertinggi begitu kaget sambil bertanya-tanya tentang bagaimana mereka melakukan itu. Kemudian Amado dan Koji muncul di dekat Narusasu, yang membuat Naruto di situ tampak syok melihat apa yang dilakukan mereka berdua. Koji di situ bertanya apa yang terjadi dan bagaimana bisa kita berpindah ke sini. Amado menjawab, "Tidak usah banyak bertanya dan sekarang kita harus fokus pada ayah Momoshiki." Wajah Shibai di sebelah sana nampak begitu kesal, dan seketika saja dia mengeluarkan cahaya lalu cahaya itu meluncur ke udara. Sambil mengeluarkan itu, dia berteriak dengan berkata seperti ini, "Siapa sebenarnya orang itu, Shibai sialan?" Nah, admin telah melihat semua komentar teman-teman yang berteori kalau Amado adalah guru dari Shibai dan ayah Momoshiki. Penilaian kalian cukup masuk di akal jika melihat kemampuan Amado yang terbilang sangat hebat dan juga misterius. Jika benar bahwa dia Otsutsuki yang menyamar dan merupakan guru dari Dewa Otsutsuki, maka ini adalah plot twist yang luar biasa. Karena itu juga sejalan dengan identitasnya. Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kekuatan dewa, lalu dia memberikannya kepada manusia buatannya. Kemudian setelah Shibai mengeluarkan cahaya tersebut, dia langsung terbang mengarah ke mereka semua. Di sini Kawaki langsung mendorong tubuhnya sambil mengatakan ke Naruto untuk segera menjauh. Kawaki mendorong tubuhnya, dan di sini sang anak pungut itu membuka portal karmanya. Lalu secara cepat dia ingin membawa Shibai ke dimensi miliknya. Akan tetapi mereka tak bisa masuk ke dalam sana, karena portal tersebut telah ditutup oleh mata Dewa Otsutsuki. Ayah Momoshiki berkata, "Kau benar-benar bodoh dan meremehkanku yang memiliki banyak mahakuasa milik Dewa Otsutsuki." Dia kemudian memegang pundak Kawaki lalu memukulnya dari bagian perut hingga Kawaki terlempar ke arah Narusasu. Naruto langsung menangkapnya yang kemudian Kawaki mengeluarkan darah dari mulutnya. Amado cepat-cepat menyembuhkan Kawaki dan di situ ayah Momoshiki kehilangan kesabaran karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Kawaki langsung sembuh kembali. Sasuke di situ berkata, "Sepertinya dia sangat kesal kepadamu Amado karena saat ini dia melihat banyaknya kejanggalan yang kau perlihatkan. Walaupun kami juga menyadari hal itu, namun secara tidak langsung bahwa itu memprovokasi dirinya." Sasuke kemudian mengaktifkan kembali armoran. Dia juga menyuruh mereka semua untuk bersiap. Sasuke berkata,
Sekarang harap hati-hati karena ketika kita lengah sedikit, pasti ada yang akan mati di antara kita semua. Baru saja Sasuke mengatakan untuk hati-hati, seketika saja tubuh Naruto tertarik ke arah seorang Shibai. Tubuhnya ditarik dengan kencang. Lalu kemudian Shibai memukul pipi Naruto dengan keras yang membuatnya terlempar ke tembok dengan sangat keras. Bahkan Shibai menyusulnya. Lalu tubuh Naruto diinjaknya sambil berkata, "Mental mereka akan melemah ketika kau yang lebih dulu kumatikan." Gaara, Kawaki, Koji, dan seorang Sasuke langsung bergerak bersama menyelamatkan Naruto di sana sebelum terlambat. Saat mereka mendekat, Shibai mengaktifkan maha kuasanya. Lalu tiba-tiba saja bumi menjadi gelap tanpa adanya penerangan apapun. Mereka tak bisa melihat apapun di situ dan ini sangat membuat Kawaki khawatir kepada Naruto. Tapi setelah momen tersebut diperlihatkan, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu guys. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat Mimin Boncan-kun sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak hal-hal yang akan terjadi ke depannya yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada Boruto manga 2 Blue Vortex. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa komentarnya di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Yosh Ninja.